crazy mother! If you're fighting... Film ini dimulai di sebuah peternakan milik keluarga Sawyer. Dan tepat pada hari ini, mereka sedang merayakan pesta ulang tahun untuk Jared, seorang anak laki-laki yang kini beranjak remaja. Sesaat setelah Jared meniup lilinnya, kakak laki-laki Jared yang bernama Drayton mengacak-ngacak kue itu. Dan di sini, ibu mereka yang bernama Verna menyuruh Drayton untuk memberikan potongan kue pertama itu untuk seorang pria yang sudah mereka sekap sebelumnya. Alasan pria itu disekap karena dia dituduh sudah mencuri babi di peternakan mereka. Dan tentu saja pria tersebut membantah tuduhan itu sambil mencaci maki keluarga Sawyer yang seperti kotoran katanya. Lalu Jared diberikan hadiah sebuah chainsaw yang kemudian akan digunakan untuk menyerang pria itu. Tapi tentu saja Jared yang masih muda belum berani melakukannya. Dan sampai pada akhirnya, pria itu pun tetap tewas dihantam palu. Film berlanjut di Texas pada tahun 1995 dan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Betty dan Ted yang sedang berkendara di sebuah jalan pedesaan. Di tengah-tengah perjalanan, mereka terhenti karena mereka hampir saja menabrak sesuatu. Karena dari itu, Betty pun melihat keluar dan menemukan seorang anak dengan menggunakan topeng kepala hewan. Di sini Ted mencoba memperingatkan Betty untuk kembali ke dalam mobil. Tapi sayangnya Betty malah mengejar anak itu yang diyakini kalau anak itu membutuhkan pertolongan. Sampai pada akhirnya Betty sampai ke dalam gedung tua. Di dalam sana Betty berkata kalau ia hanya ingin menolong. Dan tiba-tiba Betty malah terperosok ke dalam jebakan. Rupanya itu semua ulah dari Jared dan saudara-saudaranya yang sengaja ingin mencelakai Betty. Kemudian, Drayton mengarahkan sebuah mesin dan menjatuhkannya ke arah Betty yang tak berdaya. Setelahnya, seorang polisi bernama Hal datang ke TKP, yang mana juga diketahui kalau Hal ini adalah ayah dari Betty. Dengan perasaan kesal, Hal berjanji kalau Drayton akan dihukum mati. Tapi sayangnya, karena kurangnya bukti, hal itu pun tidak akan pernah terjadi. Tak berapa lama, Verna datang ke tempat itu dan memaksa Hal untuk melepaskan anak-anaknya. Dan tentu saja, Hal pun tidak akan melakukan itu. Malahan di sini, Hal berencana memasukkan Jared ke dalam rumah sakit jiwa sebagai bentuk pembalasan atas kematian putrinya. Film berlanjut 10 tahun kemudian. Di Gorman House, sebuah panti atau rumah sakit jiwa yang menangani pasien dengan gangguan jiwa berat. Lalu, kita diperlihatkan seorang perawat bernama Elizabeth, atau yang akrab dipanggil Lizzie. Dan kebetulan, hari ini adalah hari pertama Lizzie bekerja di panti itu. Di dalam sebuah ruangan, Lizzie bertemu dan berkenalan dengan dua pasien bernama Bud dan Jackson, yang akhirnya membuat mereka mengobrol dan mulai akrab. Di hari selanjutnya, Verna Sawyer datang ke Gorman House dan bertemu dengan Dr. Lang. Maksud tujuan Verna di sini karena ingin melakukan kunjungan keluarga untuk Jared. Sayangnya, Dr. Lang menolak permintaan Verna dengan alasan kalau dia sudah mengerti semua nama pasien. Dan hal itu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menemukan Jared. Ketika akan pergi, Verna beralasan kalau dia ingin pergi ke toilet. Tapi rupanya Verna malah menerobos keamanan dan menyerang seorang perawat. Setelahnya, Verna masuk ke kamar tahanan sambil berteriak-teriak memanggil Jared. Tentu saja, hal itu menimbulkan kekacauan dan membuat semua pasien berlari berhamburan. Tak berapa lama, Verna pun tertangkap dan diusir dari sana. Dr. Lang yang berada di dalam ruangannya secara tiba-tiba didatangi Bud yang tanpa banyak kata langsung menyerang dan membunuh Dr. Lang.
Di sisi lain, Jackson sudah bersama dengan Lizzie dan kemudian mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Setibanya di luar, mereka malah diserang Isaac dan Clarice yang kemudian menyekap mereka ke dalam bagasi mobil. Dan di sini, Isaac juga sempat mengajak Booth untuk pergi bersama dengan mereka. Di hari selanjutnya, Hal dan salah satu bawahannya bernama Sorrells mendatangi TKP untuk menyelidiki kematian Dr. Lang. Dan di sini mereka sudah mengetahui pelaku-pelaku yang melarikan diri dan berniat untuk memburu mereka. Sementara, komplotan psikopat sudah sampai di depan sebuah bar dan berniat untuk melakukan perampokan. Ketika berada di dalam, mereka bertingkah seolah-olah tidak saling kenal. Sampai pada akhirnya, aksi mereka pun dimulai ketika pelayan menyuruh mereka untuk pergi. Dan tiba-tiba, dengan sebuah senapan, Isaac mengancam semua orang di dalam sana, lalu menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua uang mereka. Dan setelahnya, Isaac pun menghabisi pelayan itu dengan cara yang sadis. Ketika mereka akan pergi, seorang pengunjung tiba-tiba menembak dan mengenai Booth. Untungnya, mereka semua berhasil pergi dengan menggunakan sebuah mobil. Tak berapa lama, Hal kembali datang ke TKP itu dan menanyakan soal pelaku, mobil yang mereka gunakan, dan arah kemana mereka pergi. Setelahnya, Isaac dan kawan-kawan sudah sampai di sebuah kantor PAN. Dan di sini, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Di malam harinya, Lizzie yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun. Lizzie yang sudah tidak tahan dengan kebrutalan mereka memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu di saat ada kesempatan. Tapi sayangnya, di tengah pelarian, Isaac berhasil menangkapnya kembali. Lizzie hanya bisa pasrah ketika Isaac langsung memojokkannya. Dan di saat itu juga, Jackson pun datang, lalu terjadi perkelahian di antara mereka. Tak berapa lama, Clarice datang dan langsung mengancam mereka berdua dengan senjata. Di sini Isaac berkata kalau Booth tidak berguna karena tidak bisa menjaga Lizzie yang hampir saja kabur. Bahkan, Isaac pun tak segan-segan mencaci maki Booth. Kemudian, Isaac yang sedang buang air tiba-tiba diserang Booth dari belakang. Nampaknya Booth ini sakit hati karena perkataan Isaac. Dan tanpa ampun, Booth pun mengakhiri riwayat Isaac di tengah malam buta. Di pagi harinya, mereka pun kebingungan mencari Isaac dan Booth yang tak kembali dari semalam. Sampai pada akhirnya, Jackson berhasil menemukan Booth yang sedang tertidur di atas mayat Isaac. Sementara Clarice yang sedang mencari di dalam hutan tiba-tiba terdiam ketika Sorrells menodongkan senjata dari belakang. Tak berapa lama, Hal juga datang ke tempat itu. Dan di sini, Hal tak segan-segan menyiksa Clarice untuk mengatakan di mana yang lainnya. Lalu Clarice dibawa ke kantor PAN untuk menunjukkan teman-temannya. Tapi di sini, Clarice malah memaki-maki Hal yang akhirnya membuat Hal kehilangan kesabaran dan kemudian Lizzie, Jackson, dan Booth yang melihat memilih untuk meninggalkan tempat itu. Dan di sini mereka bertemu dengan bangkai hewan. Tak berapa lama, para petugas dan anjing pelacak mencoba mencari mereka. Dan tentu saja, para petugas tak bisa menemukan mereka, yang ternyata mereka sedang bersembunyi di dalam bangkai hewan itu. Di sebuah jembatan, mereka melihat polisi yang melintas. Dan sayangnya di sini, Lizzie malah berteriak yang membuat polisi itu berhenti. Booth mencoba mendekati polisi itu, tapi sayangnya polisi itu malah menembak dan membunuh Booth. Tentu saja, hal itu membuat Jackson menjadi marah dan menyerang polisi itu.
Jackson dan Lizzie pun pergi menggunakan mobil polisi itu. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Hal mengejar dan menembaki mereka dari belakang. Di sini, wajah Jackson pun harus terluka karena terkena pecahan kaca dari tembakan Hal. Sampai pada akhirnya, Lizzie kehilangan kendali dan mobilnya pun terguling. Di malam harinya, Hal membawa Lizzie ke dalam bangunan tua. Dan terlihat juga di sana ada Jackson yang sudah terikat dan tak berdaya. Di sini pun diketahui kalau ternyata Jackson adalah Jared, anak dari Verna, yang 10 tahun lalu dia masukkan ke Gorman House. Sementara di sisi lain, Sorrells rupanya sudah berkhianat dan memberitahukan lokasi Jared sekarang dengan imbalan uang dari Verna. Sayangnya, bukan uang yang didapat Sorrells, tapi ia harus kehilangan nyawanya dan dijadikan makanan babi. Kembali dengan Hal yang tiba-tiba terkejut dengan kedatangan Verna dan beberapa anaknya. Di saat sedang mengancam dengan senapan, seketika Hal langsung diserang dari belakang. Setelahnya, Verna sudah berada di rumahnya dan terlihat sedang menjahit luka di mulut Jared. Sementara, Lizzie sudah dikurung di dalam sebuah ruangan bersama dengan Hal. Dan di sini, Hal sempat memohon agar Lizzie mau menolongnya. Di saat ada kesempatan, Lizzie dan Hal pun pergi dari sana. Tapi sayangnya, lagi-lagi mereka berdua tertangkap. Kemudian, Jared datang dengan membawa chainsaw di tangannya. Dan tentu saja, pasti kalian tahu apa yang akan dilakukan Jared, kan? Lizzie berhasil melakukan perlawanan, lalu pergi dari rumah itu dan masuk ke dalam hutan. Tentu saja, Verna tak tinggal diam dan menyuruh semua anaknya untuk mengejar Lizzie. Sampai pada akhirnya, pelarian Lizzie harus berakhir ketika terkena sebuah jebakan. Di sini Lizzie pun mengingatkan Jared kalau apa yang dia lakukan itu adalah salah. Dan Lizzie berjanji akan membantu Jared untuk memperbaiki semuanya. Sementara Verna terus menghasut Jared dengan berkata kalau Lizzie adalah pembohong. Dan kemudian ini yang terjadi. Film pun ditutup dengan keluarga Sawyer yang kembali menjalani kehidupan aneh mereka. Dan terlihat juga kalau Jared sedang membuat topeng psikopatnya. Lalu, film pun berakhir.